Bapak ganggu waktunya. Saya mau izin untuk mewawancari Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, kegiatan ini untuk memenuhi tugas pada program guru penggerak. Apakah Bapak berkenan? Terima kasih Bapak. Baik, saya mulai ya Pak ya. Untuk yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nggak terlalu banyak sih kalau di sekolah kita ya kalau yang seperti itu, tapi kalaupun ada mungkin kita akan mengidentifikasi dulu lah mana yang lebih cenderung kebenarannya, jadi diselektif lah di data-data dulu, nggak langsung ngambil keputusan. Iya Pak. Jadi pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Biasanya saya kan ada tim wakasek ya. Iya. Jadi ketika ada permasalahan yang sama-sama benar, tapi kalau dilihat sebetulnya ada yang nggak benar juga, makanya sih kalian ambil atau cari informasi, cari data dulu, nggak langsung ke orangnya tapi ke wakal lah, kita diskusi dulu. Nah, kalau misalkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan, nah itu diambil keputusannya. Jadi tetap saya harus bukan konsultasi, kita ngambil beberapa pendapat lah dari teman-teman Makassar. Iya. Ya berarti itu berkaitan juga nih sama pertanyaan saya yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Berarti prosedurnya ya, seperti itu ya Pak, jadi identifikasi masalahnya identifikasi dulu. masalah dulu lah, nggak langsung ngambil keputusan ABCD gitu, kita ambil data dulu, ngambil informasi dulu, termasuk dari berbagai sumber lah yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, yang efektif itu kita nggak langsung ambil keputusan, tapi mencari informasi yang lebih real. Kan kalau misalkan ada kasus seperti itu, kita harus tahu dulu kalau ini dari mana sumbernya nih, kemudian benar nggak informasinya, mana nih yang lebih cenderung ke A, ke arah B. Yang jelas sih datanya harus bagus. Ketika mau ngambil keputusan, ya datanya itu harus valid. Iya. Nah, salah satunya ya itu. Biar tidak merugikan beberapa pihak gitu ya Pak. Jadi harus yang paling kecil resikonya lah, yang paling kecil resikonya. Baik. Apakah Bapak di sini memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus pada dilema etika? Nggak jadwal khusus lah. Misalkan nih ada kasus dilema etika atau ada permasalahan di sekolah langsung diselesaikan di tempatnya gitu Pak? Atau seperti apa penyelesaiannya? Yang jelas sih dari jadwal khusus. Tapi ketika ada masalah, ya sambil jalan kita selesaikan hal itu juga. Maksudnya tidak menunggu waktu yang lama lah, tapi tidak di jadwal khusus. Jadi ketika ada masalah ya kita selesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu tadi, kita perlu tim itu seperti itu, jadi makin banyak kepala, makin banyak masukan-masukan yang kira-kira kita bisa ambil. Ya itu fungsinya tim wakai, jadi teamwork buat termasuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Bukan hanya kerjaan-kerjaan yang lain saja ya. Iya. Yang termasuk dilema etika juga perlu pendapat dari orang lain sih sebenarnya. Nggak wakas saja sih, kadang saya ngobrol ke ruang guru, ngambil informasi, walaupun kadang mereka nggak sadar kalau kita lagi nyari informasi. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja nyantai, padahal kita lagi nyari informasi. Ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, jadi kita harus berhati-hati karena itu kan menyangkut masalah itu ya, dilema etika itu kan sangat limit lah itu perbedaannya. Jadi kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita salah mengambil keputusan, maka efeknya akan besar ke depannya. Makanya tidak langsung
diselesaikan, diputuskan masalahnya, tapi kita harus cari data permasalahannya apa, faktornya ini nih, kemungkinan faktor yang paling kecil, resikonya yang mana, itu kita pertimbangkan juga. Jadi kita pilih, walaupun misalkan ini sama-sama beresiko nih, kita pilih yang paling kecil lah. Resikonya yang paling kecil. Supaya nggak terlalu berefek domino lainnya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Sukses. Amin. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari wawancara dengan Bapak hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih. Maaf ganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin untuk memenuhi tugas pada program guru penggerak. Semoga Bapak berkenan. Ya, terima kasih Bapak. Baik, saya mulai untuk yang pertama. Ada yang saya ingin tanyakan mengenai selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya, baik. Yang pertama, kita mengadakan pendekatan dulu dengan guru, mengadakan pendekatan secara persuasi, kemudian menanyakan apakah ada permasalahan atau tidak. Permasalahan ya berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan karakter, terutama di sini di SD kita ini, di sekolah kita ini mengenai karakter yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya. Setelah diidentifikasi, baru kita adakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tadi ya dengan cara bermusyawarah. Nah, dari musyawarah itu kan berarti harus diambil keputusan. Iya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada misal dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kesimpulannya Bapak ambil itu seperti apa nantinya? Kalau kita menemukan dua hal yang disebutkan tadi, setelah kita mengadakan musyawarah, kemudian terdapat persamaan identifikasi atau persamaan dalam pengambilan keputusan, kedua-duanya benar, maka kita ambil dulu yang seperti kita kilah-kilah atau kita bagi dua. Ada ini page A-nya dan ini page B-nya gitu. Kalau seandainya ini page B-nya page A-nya kita jalankan dulu, seandainya ini berhasil, maka page-nya yang keduanya atau yang B-nya tidak bisa dijalankan karena ternyata dalam pemecahan masalah yang tadi sudah selesai. Tapi kalau seandainya masih ada kekurangan atau ketidakberesan, belum selesai permasalahan tersebut, maka kita laksanakan yang program B-nya atau page B-nya tadi. Seperti itu. Jadi hasil keputusan yang diambil dari musyawarah oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk menangani permasalahan tersebut, maka kita adakan. Kalau seandainya ada dua keputusan, kita ambil salah satu. Seandainya itu baik dan berhasil, maka yang itu yang harus kita jalankan. Tetapi seandainya di yang pertama ini tidak baik dan tidak berjalan dengan baik, maka kita ambil keputusan yang kedua. Begitu. Jadi dijalankan dulu ya, dijalankan dulu satu-satu. Itu juga berarti pertanyaan ketiga saya juga sudah terjawab nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan, Bapak lakukan selama ini. Berarti langkahnya dijalankan dulu keputusan yang pertama. Ya, yang pertama dulu. Kalau tidak berhasil, baru jalankan keputusan yang kedua. Jadi langkah-langkah yang pertama identifikasi dulu permasalahannya. Baru setelah identifikasi permasalahan, baru ada musyawarah untuk menentukan hasil keputusannya tadi, pemecahan masalahnya. Jadi ada identifikasi, baru ada pemecahan masalah dengan melalui musyawarah.
Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena kalau masalah etika itu berkaitan dengan sikap dan karakter. Sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditemukan karena manusia kan tidak sama karakternya. Karakter manusia kan heterogen. Sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan sesuai dengan karakter mereka. Ini misalnya dia bersikap, misalnya ada anak yang tidak mampu dalam pembelajaran A, tidak dapat menyelesaikan pembelajaran secara baik. Mungkin dia ada masalah. Permasalahannya apa? Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kita teliti dulu permasalahannya apa. Kenapa dia bisa kurang, bisa lemah dalam pembelajaran ini? Ya, baru setelah kita identifikasi, baru kita adakan pemecahan masalahnya. Seperti apa pemecahan masalahnya. Jadi begitu. Kemudian tadi mengenai perbedaan ya. Perbedaan. Karena banyak sekali hal, maka kita pun harus mengerti apa sih yang diinginkan oleh anak itu, gitu seperti itu. Apa sih sebenarnya? Terus permasalahan ini sepertinya seperti apa? Permasalahan karakter atau permasalahan sosial? Apakah permasalahan masalah kegiatan? Apakah masalah ekonomi misalnya di rumah? Bisa saja permasalahan sosial di rumah juga bisa. Ya, permasalahan itu kan banyak. Ada masalah sosial, ada masalah ekonomi. Seperti itu. Kan dialami oleh anak kemungkinan kebanyakan sosialnya. Jadi yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan diidentifikasi dulu masalahnya apa sebelum diambil keputusan. Betul. Sehingga kita tahu apa sih permasalahan yang sebenarnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Oh iya, kalau kita menemukan permasalahan itu hanya insidental saja. Karena kan tidak mungkin semua anak bermasalah, tidak mungkin, tetapi juga tidak mungkin juga anak tidak bermasalah. Tetapi permasalahan-permasalahan itu kita insidental saja. Jadi seandainya ada permasalahan yang sifatnya lebih detail atau lebih besar, masalahnya lebih besar, maka ini perlu dipecahkan permasalahannya. Mengapa anak ini jadi malas misalnya? Mengapa anak ini jarang masuk sekolah? Mungkin ada permasalahan-permasalahan itu, dari situlah kita adakan pemecahan masalah seperti yang tadi disebutkan, ada musyawarahnya gitu. Jadi kita tidak membuat jadwal atau schedule untuk memecahkan masalah, tidak, tetapi kita secara insidental saja. Ketika mendapatkan sebuah masalah, maka di situ kita langsung memecahkan, tidak di tempat itu, tapi kita bawa ke tempat khusus di ruangan, misalnya di ruang kantor atau di ruang kelas, disesuaikan dengan keadaan. Itu permasalahannya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang membantu sih banyak, guru-guru misalnya. Semua stakeholder sekolah bisa diajak berbicara. Semua tenaga pendidik dan pendidik di sini bisa diajak bicara. Alhamdulillah mereka bisa bantu dalam memecahkan permasalahan, baik permasalahan yang di sekolah, permasalahan berbagai macam permasalahan ya, karakteristik anak, mengenai sosial dan lain sebagainya. Itu bisa diajak bicara sebenarnya. Sehingga kita sangat mudah sekali untuk menemukan jalan keluarnya seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Iya, dari pelajaran yang bisa saya ambil, yang pertama, saya sangat bangga sekali karena banyak hal dalam pemecahan masalah, dan banyak hal misalnya saja kita mudah untuk bermusyawarah, yang pertama itu, sehingga
Kemudian guru-gurunya atau stakeholder yang lainnya juga ketika disuruh untuk mengidentifikasi masalah, mereka cekatan sekali, itu langsung cepat tanggap dan langsung bisa. Bahkan ada beberapa guru di sini sering mengadukan permasalahan, bapak anak ini begini, bapak anak ini begini. Malah tadi saja ada orang tua murid datang ke sini menyampaikan permasalahan bahwa anak ini tidak mau sekolah misalnya. Dan akhirnya saya menyuruh kepada guru tadi untuk mengadakan home visit. Silakan ibu home visit dulu, datang ke rumahnya. Kenapa anak ini nggak mau sekolah? Akhirnya si ibu tadi datang dan berkunjung ke rumahnya, melakukan home visit untuk menyelesaikan permasalahan. Kenapa anak ini malas? Ada apa sebenarnya? Apakah ada yang mengganggu atau ada permasalahan dengan temannya, atau masalah pergaulan dengan temannya, atau ada masalah lain seperti itu. Dan alhamdulillah semua di sini bekerja dengan baik. Jadi tergantung bagaimana kita yang mengatur dan membawa atau membuat keputusan sebagai pemimpin ya Pak. Sebagai pemimpin. Iya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dari perbincangan ini banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih sekali lagi, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.